Bedah Bisnis. Bedah Bisnis, ulasan mendalam mengenai seluk-beluk sebuah bisnis yang tengah berkembang. Dapatkan inspirasinya untuk kemajuan bisnis Anda. Memiliki kulit yang indah dan sehat menjadi impian bagi setiap orang. Untuk mendapatkannya, berbagai cara pun dilakukan. Mulai dari menggunakan make up hingga rutin menggunakan skincare atau perawatan kulit. Ketua Harian Perhimpunan Perusahaan dan Asosiasi Kosmetika Indonesia (PPAK) Indonesia, Kusuma Ida Anjani mengatakan, perkembangan industri kosmetika atau skincare di tanah air ternyata memiliki tren perkembangan yang menggembirakan. Data terakhir dari Kementerian Perindustrian mengungkapkan ada 153 industri kosmetika baru skala kecil menengah. Angka ini mengakumulasi jumlah industri kosmetika secara keseluruhan menjadi 760 perusahaan, di mana 95%-nya diisi oleh industri kecil menengah dan hanya 5%-nya diisi dari industri skala besar. Sementara dari sisi penjualan, jumlah populasi wanita ternyata lebih dari 150 juta jiwa. Indonesia diperkirakan akan menjadi pasar kosmetik terbesar kelima di dunia dalam 10 hingga 15 tahun mendatang. Dalam program Bedah Bisnis kali ini, Smart FM akan mengajak Anda untuk mengambil inspirasi dari perjalanan hidup seorang pengusaha skincare tanah air. Bedah Bisnis. Taufik Hendra Dinata, CEO Fitskin Natural. Perusahaan kosmetik yang fokus pada perawatan kulit dengan bahan-bahan herbal dan pada awalnya hadir dengan nama Salina Herbal. Perjalanan Fitskin Natural dimulai sejak tahun 2014. Saat itu, Hendra mengikuti pelatihan pembuatan sabun herbal yang diadakan salah satu masjid di daerah Solo. Karena merasakan khasiat dari sabun buatannya, akhirnya Hendra memutuskan untuk menjualnya. Ya ini sangat tantangan banget ya waktu itu. Di bulan-bulan pertama jualan tuh sebulan gak ada yang laku. Nawarin ke sana kemarin gak ada yang mau beli gitu. Terus akhirnya namanya kita orang pengen berhasil ya, jadi tetap gak menyerah, cari-cari informasi, cari-cari cara untuk nawar-nawarin sambil bagi-bagi sampel. Jadi ada orang kenal atau ketemu di mana. Jadi waktu itu saya kalau pergi-pergi bawa tas isinya sabun. Jadi ada ketemu orang, ngobrol-ngobrol, jadi akrab, saya kasih. Nah dari situlah mereka mungkin pulang nyoba, oh ternyata cocok, terus akhirnya berikutnya mereka beli, terus ada yang merekomendasikan ke temennya, saudaranya, kayak gitu. Terus juga ada yang pada suatu waktu saya ngasih sampel, ternyata ada mbak waktu itu dia pinter jualan online, dia waktu itu ngubungin saya, mas saya ikut bantu jualan boleh nggak, saya jadi resellernya gitu. Nah dari situlah awal mulai meledaknya, terus akhirnya di situ penjualannya sampai ya beberapa ratus botol. Setelah sekitar 2-3 bulan dia ngubungin lagi ke saya, mas ternyata penjualannya cukup bagus, repeat ordernya bagus, saya tertarik untuk mengembangkan, tapi bisa nggak saya pesen pakai merek saya sendiri gitu. Terus saya pikir nggak apa-apa lah, yang penting dia mau ngambil minimal 3.000 botol gitu. Nah itu penjualan pertama yang sampai ribuan botol itu ya. Modal Hendra dalam menjalankan Fitskin Natural cukup besar. Di antaranya untuk renovasi pabrik, ia memerlukan uang hingga 100 juta rupiah. Modal ini dikumpulkan dari hasil maklon. Diakuinya bahkan ia pun sempat memiliki keterbatasan modal. Namun Hendra tidak patah arang. Ia mencari modal kembali lewat kompetisi-kompetisi bisnis yang ia ikuti. Rintangan lain bukan hanya soal modal. Bisnis produk kosmetikanya juga pernah ditutup oleh BPOM karena saat itu usahanya belum memiliki izin. Ada kompetitor yang nggak suka, laporin ke BPOM, terus kita kena grebek karena waktu itu belum ada izinnya. Setelah diteliti memang produk kita bagus, nggak ada bahan-bahan yang berbahaya, cuman masalahnya nggak ada izin, jadi suruh vakum dulu sampai bisa punya izin. Terus waktu itu nanya-nanya, ternyata untuk bisa punya izin itu harus punya tempat produksi yang standar CPKB istilahnya. Ternyata setelah dihitung-hitung butuh uang sampai ratusan juta. Nah waktu itu modal kan belum ada, apalagi saya habis bangkrut. Terus waktu itu sempat mikirin, udahlah ganti usaha lain gitu, karena untuk melanjutkan ini butuh modal yang sangat besar. Nah cuman terus di jalannya waktu, yang waktu saya menang di Bapeda
Kota Semarang itu, saya dibantu sama ini Bapeda Kota Semarang untuk ikut mendapatkan dana hibah dari Kemenristek. Nah, karena waktu itu produk saya ada hak patennya, ada sertifikat paten, jadi bisa termasuk produk inovasi. Makanya dari Kemenristek waktu itu dibolehkan untuk ikut program pendanaan. Setelah melalui proses yang panjang, kini Fitskin Natural sudah terjamin oleh BPOM. Bahkan sudah memiliki sertifikat halal. Fitskin Natural juga terjamin selalu menggunakan bahan-bahan alami dan natural dengan pengolahan yang higienis. Hendra juga sudah bekerja sama dengan lab universitas untuk melakukan riset pengembangan produk agar mampu memperluas cakupan produk-produk dari Fitskin Natural. Secara basic itu saya sebenarnya pada posisi orang yang kalau mau gagal tidak mencapai apa-apa itu enak aja, karena saya sebenarnya punya semua alasan untuk gagal. Tapi dengan saya menjalani proses bergerak, nah mungkin di sini Allah nggak tutup mata ya. Terus akhirnya saya dikasih keajaiban-keajaiban yang di luar dugaan saya. Untuk berbisnis itu kuncinya ya cuman mulai aja, bergerak, mulai dari yang kita bisa, yang kita mampu, nggak usah melihat kekurangan diri kita, nggak usah melihat apa yang kita nggak bisa. Pokoknya kita jalan aja sesuai apa yang kita bisa. Jangan munculkan alasan dalam kehidupan kita. Tinggalkan kata tapi, tinggalkan alasan. Karena alasan, tata tapi, dan lain-lain itu menutup pintu kita untuk menemukan jalan keluar, untuk menemukan jalan kesuksesan. Sebagai pengusaha, Hendra menekankan untuk terus menjaga cita-cita tetap hidup agar usaha bisa terus bertumbuh. Dan salah satu cita-cita Hendra yang terus diperjuangkan adalah menghadirkan lebih banyak produk perawatan, memperluas jejaring reseller, hingga melakukan banyak kolaborasi. Hingga pada akhirnya, Hendra ingin menjadikan rempah Indonesia sebagai sesuatu yang bermanfaat bagi semua. Tidak ada jalan pintas dalam membangun bisnis. Semua proses jatuh bangun, jika direspon dengan baik dan dijadikan pembelajaran, maka pada akhirnya mampu membawa pada kebaikan. Anda telah menyimak Bedah Bisnis, menginspirasi dan menyemangati Anda membangun bisnis yang sukses. Mana yang Anda pilih? Yang biasa saja atau yang berkualitas? Jawabannya pasti yang berkualitas. Yang berkualitas bukan hanya sekedar yang terkenal atau populer, bukan pula yang terkuat atau tercepat, dan bukan pula karena semata usia. Berkualitas juga bicara soal isi yang menginspirasi. Smart FM hadir dengan berbagai program yang menginspirasi. Smart FM bukan hanya didengarkan di Indonesia, tapi di berbagai negara di dunia. Smart FM bukan hanya disimak di udara, tetapi juga disapa di media sosial. Pastikan Anda memilih Smart FM, media berkualitas, karena isinya menginspirasi. Menjadi sahabat di tengah persaingan yang menggila. Kami siap melayani Anda agar produk dan jasa Anda menjadi pilihan yang utama. Segera hubungi kami di 021 633 7783. Smart FM, Business and Inspiration. Hai Smart Listeners, masih ingat dengan pepatah lama yang mengatakan banyak jalan menuju Roma? Hal yang sama juga berlaku untuk menikmati Smart FM. Anda bisa mendengarkan lewat live streaming di radiosmartfm.com. Halo, selamat malam Smart Listener di seluruh pelosok Nusantara. Kami doakan Anda dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun juga. YouTube channel Radio Smart FM. Kita analisa dulu target market kita, ya, karena ujung-ujung kan bisnis adalah jualan kan ya, Willy, ya, target market kita. Facebook Smart FM dan Jux Music. Smart FM, your truly business partner, business and inspiration, part of Kompas Gramedia Radio Network. We take the time to listen to you. 95.9 Smart FM Jakarta.
untuk kelancaran transaksi Anda. Smart FM mempersembahkan info falas terkini. Smart listeners, berikut informasi nilai tukar rupiah di tanggal 30 Januari 2023. Kita awali dari dolar Amerika untuk jual 15.046, beli 14.896. Untuk dolar New Zealand jual 9.765 dan beli 9.662. Beralih ke yen Jepang untuk jual 116.05, beli 114.86. Pound sterling jual 18.649 dan beli 18.457. Selanjutnya untuk mata uang euro untuk jual 16.434, beli 16.265. Untuk Swiss franc jual 16.403 dan beli 16.233. Beralih ke dolar Australia untuk jual 10.713, beli 10.603. Untuk rial Saudi Arabia jual 4.008 dan beli 3.968. Berlanjut ke won Korea Selatan untuk jual 12.21, beli 12.09. Dolar Hong Kong jual 1.920 dan beli 1.901. Selanjutnya untuk yuan China untuk jual 2.215 dan beli 2.192. Renminbi China jual 2.233 dan beli 2.211. Dan yang terakhir untuk dolar Singapura untuk jual 11.483 dan beli 11.364. Nantikan kembali info falas berikutnya di Smart FM, Business and Inspiration. What do you mean? Oh, when you nod your head yes, but you wanna say no. What do you mean? Hey, yeah, when you don't want me to move, but you tell me to go. What do you mean? Oh, what do you mean? Said you're running out of time. What do you mean? Oh, what do you mean? What do you mean? You're so indecisive, what I'm saying. Trying to catch the beat, make up your heart. Don't know if you're happy or complaining. Don't want for us to win, where do I start? First you wanna go to the left, then you wanna turn right. Wanna argue all day, make love all night. First you're up, then you're down, and in between. What do you mean? Oh, when you nod your head yes, but you wanna say no. What do you mean? Hey, yeah, when you don't want me to move, but you tell me to go. What do you mean? Oh, what do you mean? Said you're running out of time. What do you mean? Oh, what do you mean? Better make up your mind, what do you mean? You're overprotective when I'm leaving. Trying to compromise, but I can't win. You wanna make a point, but you keep preaching. You had me from the start, won't let this end. First you wanna go to the left, then you wanna turn right. Wanna argue all day, make love all night. First you're up, then you're down, and in between. What do you mean? Oh, when you nod your head yes, but you wanna say no. What do you mean? Hey, yeah, when you don't want me to move, but you tell me to go. What do you mean? I wanna know. Oh, what do you mean? Said you're running out of time. What do you mean? Oh, baby. Oh, what do you mean? Better make up your mind. What do you mean? When you nod your head yes, but you wanna say no. What do you mean? Hey, when you don't want me to move, but you
Indonesia. Saat-saat seperti ini adalah saat-saat yang harusnya kita tinggalkan, tak kita lakukan. Saat-saat ku bersamamu adalah saat yang seharusnya tak kita lakukan. Coba kita tinggalkan, walaupun kau inginkan diriku, begitu juga aku inginkanmu. Tapi ku dan kau tahu semua itu terlarang, dan yang kita lakukan tabu. Namun tak dapat ku melupakan diriku di belayanmu. Tak dapat ku melupakan diriku di belayanmu. Walaupun kau inginkan diriku, begitu juga aku inginkanmu. Tapi ku dan kau tahu semua itu terlarang, dan yang kita lakukan tabu. Namun tak dapat ku melupakan diriku di belayanmu. Tak dapat ku melupakan diriku di belayanmu. Namun tak dapat ku melupakan diriku di belayanmu. Dan tak dapat ku melupakan diriku di belayanmu. Namun tak dapat ku melupakan diriku di belayanmu. Dan tak dapat ku melupakan diriku di belayanmu. Yang terbaru dari Smart FM. Peluang ekonomi syariah Indonesia masih sangat luas dan berpotensi besar. Ikuti perkembangannya setiap Senin jam 7 malam waktu Indonesia Barat hanya di Smart Syariah bersama Masyarakat Ekonomi Syariah. Smart FM Business and Inspiration, part of KG Radio Network. Selamat pagi. Kalau mindset memang dari awal saya sih suka sekali. Dengarkan podcast Smart Inspiration di Spotify dan YouTube Radio Smart FM. Yuk kita saling mengingatkan diri, yuk kita saling self-correction. Dapatkan info terkini, bincang bisnis dan karir, serta inspirasi dari smart people hanya untuk Anda. Rin, makan siang di luar yuk. Boleh, tapi saya mampir bentar ya, mau bayar PDAM. Nanti aja lah. Saya 2 bulan sekali bayar PDAM. Nggak apa-apa kali, toh tetap dibayar. Jangan salah loh.
Sekarang, PDAM memberlakukan pemutusan sementara dan pemutusan permanen atau onboarding untuk pelanggan yang tidak disiplin. Kalau telat bayar dan membayar biaya pasang kembali putus sementara. Kalau melampaui batas 2 bulan, dendanya bisa 10-20% dari jumlah tagihan. Kalau pelanggan memiliki tunggakan 3 bulan atau membayar tagihan dengan cara meloncat, misal nih, bulan 2 dan 3 sudah dibayar, sementara bulan pertama belum dibayar, maka akan diputus sementara dan diberi tenggang 2 bulan untuk menyelesaikan kewajiban setelah pemutusan sementara. Ya, itu tadi, kena onboarding alias putus permanen. Penyambungan kembali sih bisa, tapi harus bayar biaya pasang kembali putus permanen dan biaya lain-lain. Wah, ribet ya. Ya udah, buruan kita bayar PDAM. Bayarlah tagihan rekening air tepat waktu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PDAM Tirtamusi Palembang. You're not here to see me shape my name. Spending my time watching the days go by, feeling so small. I stare at the wall, hoping that you think
Smart FM Business and Inspiration, Roxette dengan Spending My Time. Nah, untuk Anda yang mungkin sedang spending your time dengan satu hal yang mungkin Anda kejar, pastikan Anda tetap fokus ya, dan juga konsentrasi supaya semuanya bisa tuntas dan prosesnya bisa Anda nikmati. Dan kali ini Smart Listener selalu akan update informasi dari ekonom yang memproyeksikan inflasi akhir tahun 2023 mencapai kisaran 5-6%. Namun hasilnya diyakini masih akan dinamis, di mana ditambahkan oleh peneliti Institute for Development of Economics and Finance Indef, Asia Mike Virura, berpendapat inflasi pada tahun ini kenaikannya mungkin akan cenderung melambat, di mana diikuti dengan proyeksi inflasi untuk dunia yang juga cenderung melambat. Dan juga Smart Listeners, Asia memprediksi inflasi tahun 2023 akan mencapai 5-6%, di mana juga memproyeksikan pada Januari 2023 akan terjadi sekitar 0,4% secara bulanan. Di mana angka ini Smart Listeners lebih rendah dibandingkan bulan lalu karena biasanya ada efek seasonal yang disebabkan permintaan tinggi pada saat momen Natal dan Tahun Baru. Selain itu juga ada penurunan harga BBM dan harga angkutan udara di bulan ini. Dan semoga Smart Listeners kenaikan inflasi ini masih di dalam batas wajar sehingga kita juga masyarakat tidak merasa kesulitan ya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. I thought I saw a man brought to life. He was warm, he came around like he was dignified. He showed me what it was to cry. Well, you couldn't be that man I adored. You don't seem to know, seem to care what your heart is for. Well, I don't know him anymore. There's nothing where he used to lie. My conversation has run dry. That's what's going on. Nothing's fine, I'm torn. I'm all out of faith. This is how I feel. I'm cold and I am shamed, lying naked on the floor. Illusion never changed into something real. I'm wide awake and I can see the perfect sky is torn. You're a little late. I'm already torn. So I guess the fortune teller's right. Should have seen just what was there and not some holy light. It's crawled beneath my veins and now I don't care. I have no luck. I don't miss it all that much. There's just so many things that I can't touch. I'm torn. I'm all out of faith. This is how I feel. I'm cold and I am shamed, lying naked on the floor. Illusion never changed into something real. I'm wide awake and I can see the perfect sky is torn. You're a little late. I'm already torn. There's nothing where he used to lie. My inspiration has run dry. That's what's going on. Nothing's right, I'm torn. I'm all out of faith. This is how I feel. I'm cold and I am shamed, lying naked on the floor. Illusion never changed into something real. I'm wide awake and I can see the perfect sky is torn. I'm all out of faith. This is how I feel. I'm cold and I'm ashamed, bound and broken. I know
indah. Dahulu ku menjadi bunga cintamu. Satu malam bertemu denganmu, tiada pernah coba kau lewatkan malam minggu bertemu denganku. Dahulu semua indah, dahulu terasa bergelora, dahulu hanya ada aku, dahulu ku menjadi bunga cintamu. Setiap kali selalu kau tanyakan, ada siapa di hatiku selain dirimu. Aku bilang banyak kesibukan, hingga ku lewatkan hari-hari indah bersamamu. Dahulu semua indah, dahulu terasa bergelora, dahulu hanya ada aku, dahulu ku menjadi bunga cintamu. Tak mengerti, kau bilang aku selalu menjauh. Ku ingin tahu, katakanlah sayang, bila kau terjemu. Dahulu semua indah, dahulu terasa bergelora, dahulu hanya ada aku, dahulu ku menjadi bunga cintamu. Semua indah, yeah. Oh. Dan bergelora, engkau dan aku. Dahulu semua indah, dahulu terasa bergelora, dahulu hanya ada aku, dahulu ku menjadi bunga cintamu. Dahulu, dahulu, ku menjadi bunga cintamu. Selamat pagi Kak Denny. Selamat pagi. Kalau mindset memang dari awal saya sih suka sekali. Dengarkan podcast Smart Inspiration di Spotify dan YouTube Radio Smart FM. Yuk kita saling mengingatkan diri, yuk kita saling self correction. Dapatkan info terkini, bincang bisnis dan karir, serta inspirasi dari smart people hanya untuk Anda. Kita itu membutuhkan validasi atau membutuhkan bahwa kita itu sama dengan orang lain gitu. Kalau si A, iya temanku ini melakukan, saya kok nggak melakukan, itu berarti itu salah satu penyakit FOMO. Podcast Smart Inspiration di Spotify dan YouTube channel Radio Smart FM. They call it news, knowledge, business information, wisdom and inspiration. But we call it smart. Smart FM, the spirit of Indonesia.
pukul 10 di Jakarta dan Surabaya, pukul 11 di Balikpapan dan Manado. Dimanapun Anda berada, Anda tengah mendengarkan siaran Radio Smart FM. Smart FM. Business and Inspiration. Inilah informasi terkini yang dihimpun tim pemberitaan Smart FM dalam Jurnal 9. Saya Audrey Jono dalam Jurnal 9. Presiden Joko Widodo menyatakan tahun 2023 menjadi waktu yang sangat baik untuk bangkit dan juga menggenjot sekencang-kencangnya pertumbuhan sektor pariwisata Indonesia. Pemerintah disebut telah meluncurkan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia untuk mengajak lebih banyak anggota masyarakat berwisata di dalam negeri sehingga dapat mendongkrak pertumbuhan wisatawan Nusantara hingga 2 kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan kereta panoramik memiliki potensi untuk terus dikembangkan, mengingat telah diluncurkan pada Desember 2022, lalu mendapatkan antusiasme yang cukup besar dari masyarakat. Sementara itu, untuk memastikan aspek keselamatan dari kereta panoramik, Kemenhub melalui Ditjen Perkeretaapian telah melakukan serangkaian pengujian baik statis maupun dinamis. Anda tengah menyimak Jurnal 9 dari Radio Smart FM. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi mengatakan program percepatan peningkatan kesejahteraan sosial menjadi salah satu program prioritas pada tahun 2023. Muhadjir menyebutkan bahwa percepatan peningkatan kesejahteraan sosial dapat dilakukan melalui sejumlah upaya. Pertama adalah dengan mengatasi masalah kemiskinan yang ekstrim. Kita beralih ke informasi berikutnya. Pemerintah Kota Manado mengharapkan warga di sejumlah bantaran sungai untuk tinggal di perumahan relokasi di Kelurahan Pandu untuk mengatasi banjir yang kerap melanda ibu kota Sulawesi Utara. Wali Kota Manado, Andre Ango, menyebutkan hingga kini warga bantaran yang sudah mendapatkan relokasi tetap kembali ke rumahnya yang berada di bantaran sungai. Dari sekitar 2.000 rumah relokasi yang disediakan, hanya 400 hingga 500 unit saja yang ditempati oleh warga. Demikian Jurnal 9. Nantikan kembali informasi aktual berikutnya 1 jam mendatang dari Radio Smart FM. Smart FM Jakarta, the spirit of Indonesia. We're special kind of... This is a song for the broken silent prayer for faith departed. I ain't gonna be just a face in the crowd. You're gonna hear my voice when I shout it out loud. It's my life, it's now or never. I ain't gonna live forever. I just wanna live while I'm alive. It's my life, my heart is like the open highway. Like Frankie said, I did it my way.
Ya, 101,8 Smart FM Palembang, Business and Inspiration. Halo, selamat pagi Smart Listener, selamat pagi warga Palembang dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda pada pagi menjelang siang hari ini ya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tentunya penuh semangat dalam menjalani kesehariannya. Ya, Smart Listener, senang sekali saya Fernando Teresa kembali hadir menjumpai Anda dalam program Smart FM Radio Talk di edisi hari ini. Di hari Senin 30 Januari 2023, ini tidak terasa kita sudah berada di penghujung bulan Januari ya, di tahun 2023 kali ini, dan tentunya selama 1 jam ke depan kami akan menyajikan perbincangan yang menarik dalam program Smart FM Radio Talk bersama narasumber yang sudah hadir tentunya di ruang dengar Anda pada kesempatan kali ini. Ya, Smart Listener, Undang-Undang Hak Cipta, paten, desain industri, dan rahasia dagang merupakan kekayaan intelektual yang mesti dilindungi secara hukum karena tergolong sebagai hak yang dimiliki penciptanya baik perseorangan maupun lembaga. Nah, lantas ini bagaimana nih upaya pemerintah, dalam hal ini Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumsel, dalam menegakkan aturan terhadap pelanggaran kekayaan intelektual? Selengkapnya akan kita bahas dalam talk show kali ini dengan tema penegakan hukum terhadap pelanggaran kekayaan intelektual. Ini bersama dua narasumber ganteng kita ya yang sudah hadir pada pagi hari ini nih. Saya jarang-jarang nih ditemani oleh dua narasumber cowok nih. Biasanya cowok cewek berpasangan ya. Ada Mas Trisanto dan juga Mas Dio Gestianda, ini selaku PPNS Kekayaan Intelektual pada kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumsel. Apa kabar semuanya, Mas? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Ya, baik. Dan Smart Listener, untuk Anda yang ingin berpartisipasi selama program Talk Show Smart FM Radio Talk di edisi kali ini, kami juga menyajikan, silakan hubungi kami di via telepon di 0711360031, atau Smart Listener juga bisa bergabung di live chat ya di channel YouTube kami di Smart FM Palembang, karena Talk Show pada pagi menjelang siang hari ini juga disiarkan secara langsung Mas Tri dan juga Mas Dio secara live di channel YouTube Smart FM Palembang. Baik, ini menarik topik yang kita bahas pada pagi menjelang siang hari ini. Memang kekayaan intelektual ini kalau tidak didaftarkan ya, atau tidak kita daftarkan lah ke pihak terkait, memang sangat sayang banget. Tadi sudah berbincang bersama Mas Dio dan juga Mas Tri tadi off the record, tadi memang perlu dan juga masih banyak dan kurang juga kesadaran masyarakat ya pentingnya mendaftarkan kekayaan intelektual. Tapi sebelum kita membahas lebih jauh mengenai penegakan hukum terhadap pelanggaran kekayaan intelektual, sebelumnya saya mau bertanya dulu nih mengenai ini yang sering di telinga masyarakat yang kerap sekali dengan sebutan HAKI, hak kekayaan intelektual. Mungkin boleh kita jelaskan dulu nih secara awal dari Mas Dio ya. Oke. HAKI itu apa sih, Mas Dio? Silakan. Ya, terima kasih atas pertanyaannya Mas Nando ya. Ya. Selamat pagi para pendengar radio Smart FM Palembang. Ya, jadi HAKI ini definisinya ya singkat aja Mas. Jadi suatu hak eksklusif yang diberikan negara kepada seorang kelompok atau badan atas pola pikirnya. Jadi hasil pemikiran mereka yang diwujudkan, betul diwujudkan secara berupa produk atau jasa atau ilmu pengetahuan yang memiliki nilai ekonomi. Nah, jadi itu yang bisa kita, yang contohnya nih, contoh yang ini kayak lagu, buku, logo merek tuh, kayak Grab atau apa. Oke, logo-logo merek ya. Nah, itu yang sering disebut karya intelektual. Oke, baik. Mungkin masyarakat banyak yang belum tahu juga bahwa hal tersebut ini merupakan HAKI ya yang sudah terdaftar dan jadi tidak boleh sembarang seperti itu ya Mas Dio ya. Mau diklaim seperti apa gitu ya. Nah, jadi butuhnya itu ya supaya kita daftarkan itu tadi Mas. Jadi mendapat perlindungannya itu. Oke. Kalau kita daftarkan secara langsung ke ini, tercatat di Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual, ya itu bisa dilindungi. Oke, baik. Nah, ini memang terdaftar di lembaga yang sangat di lembaga terkait yang memang menaungi hal tersebut ya. Nah, ini kan juga tertuang dalam peraturan perundang-undangan, Mas Dio. Hal ini juga perlu diperhatikan masyarakat nih, karena masyarakat juga supaya masyarakat lebih berhati-hati lah dalam mengklaim merek seperti itu, karena tidak di zaman sekarang ini tidak boleh sembarangan ya. Nah, Mas Dio, untuk peraturan perundang-undangannya sendiri, mungkin masyarakat banyak yang belum tahu. Ini tercantum di peraturan yang mana aja nih, Mas Dio, silakan. Gini. Jadi ya HAKI ini memiliki beberapa undang-undang yang menjadi dasar hukumnya Mas ya. Contohnya untuk Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta,
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang paten, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang desain industri, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang rahasia dagang, dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang DTLP. Nah, jadi gini Mas, ya guna penaturannya ya ini untuk kita melindungi hasil karya kita tadi yang contoh paten sejuta tuh ya gunanya ini untuk melindungi. Jadi orang ini selama ini kan taunya apa sih yang dilindungi itu? Apa yang bukti perlindungannya itu tadi kita bisa melakukan klaim atas misal orang menjiplak sesuatu ini bisa kita lagu mungkin ya. Jadi kita bisa laporkan ke sini untuk melaporkan ke Direktorat Jenderal Intelektual ini. Oke, baik. Nah, Mas Dio, dari pemaparan Mas Dio tadi kan banyak banget ya peraturan perundang-undangan yang tercantum dalam HAKI. Nah ini saya mau meloncat ke Mas Tri. Mas Tri ini mungkin ya kita memang satu divisi ya sama Mas Dio. Nah ini banyak sekali kalau dijelaskan oleh Mas Dio tadi mengenai peraturan perundang-undangan tertuang dalam HAKI. Ini kenapa Mas Tri banyak sekali peraturan perundang-undangan yang mengatur akan hal ini, Mas Tri? Ya, terima kasih Mas Nandu. Sebelumnya saya ingin menjelaskan bahwa cakupan hak perlindungan HAKI itu sendiri ada dua. Ini menurut WIPO atau World Intellectual Property Organization, HAKI itu dikelompokkan menjadi dua kelompok utama, yakni hak cipta dan hak terkait. Yang biasa kita dengar dengan copyright. Hak cipta ini memberikan perlindungan kepada kekayaan intelektual seperti yang dikatakan oleh Mas Tio tadi di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Contohnya lagu kan. Ya, sementara yang di kelompok yang kedua disebut dengan hak kekayaan industri atau industrial property rights, di mana hak kekayaan industri ini kita mendapat lebih bagi menjadi hak paten, merek, indikasi geografis, desain industri, rahasia dagang, dan desain tata letak sirkuit terpadu, termasuk juga perlindungan varietas tanaman. Nah, untuk kita ketahui bahwa pembagian pengelompokan jenis atas HAKI ini yang saya sebutkan tadi berdasarkan sifat dan kekhasannya. Dan masing-masing jenis HAKI yang tadi saya sebutkan tentunya membutuhkan perlindungan yang sesuai dengan kekhasan tersebut. Jadi kalaupun banyak undang-undangnya tadi itu bukan karena mau banyak-banyakin produk undang-undang, tapi karena setiap jenis HAKI itu membutuhkan perlindungan sebagaimana kekhasan yang dimilikinya. Gitu sih Mas. Berarti memang setiap merek ataupun juga kekayaan intelektual yang dimiliki memang punya aturannya masing-masing ya, aturan mainnya masing-masing ya dalam hal ini Mas Trina. Tentunya juga diperlukan sistem dong dalam hal ini ya, supaya memang ketika adanya pelanggaran mungkin ini bisa diatur atau juga perlindungan ya. Perlindungan ini tidak hanya dalam satu sistem, mungkin pasti banyak lah sistem yang dilakukan untuk perlindungan hal ini. Nah ini sistemnya apa saja Mas Tri kalau boleh tahu dalam perlindungan HAKI ya? Jadi kalau sistem perlindungannya tadi kita mengacu lagi kepada pengelompokan dua kelompok HAKI tadi. Kalau untuk hak cipta dan hak terkait, sistem perlindungan yang merupakan sistem deklaratif. Artinya suatu sistem itu tidak mengharuskan adanya pencatatan atau pendaftaran dari pihak yang menghasilkan kekayaan intelektual tadi. Karena begitu dia di karya ciptanya itu telah dinyanyikan atau itu langsung mendapatkan perlindungan. Contohnya apa nih Mas Tri sebelum lebih jauh yang bahas sistem selanjutnya? Jenis kekayaan yang bersifat deklaratif itu contohnya lagu. Misalnya Mas Nando tadi misalnya minggu lalu buat lagu. Begitu Mas Nando buat lagu, partiturnya jelas, dinyanyikan, itu udah langsung dilindungi. Langsung otomatis seperti itu Mas Tri. Jadi kalau ada yang mengklaim itu buatannya kan ada Mas, tentu ada punya contoh punya oret-oretan lah ya. Kalau kita musisi ini punya oret-oretan, partiturnya, kunci-kunci alat musik, kunci-kunci musiknya. Nah itu sebagai data dukungnya untuk ini. Kalau yang perlindungan konstitutif, sistem konstitutif ya ini yang selanjutnya ya. Kalau yang konstitutif itu kita harus
ada pencatatan dulu, baru perlindungan itu diberikan. Dimana kalau tidak adanya pencatatan dilakukan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual kalau di Indonesia, maka perlindungan itu nggak bisa kita berikan. Makanya dibilang sistemnya konstitutif. Jadi berdasarkan hal yang baru saya sampaikan tadi, maka kita dapat simpulkan bahwa untuk memperoleh hak eksklusif serta perlindungan secara hukum atas karya intelektual yang kita hasilkan untuk karya yang berupa hak cipta, seseorang mendapat perlindungan langsung otomatis begitu karya cipta itu selesai di ini, bukan ide-ide saja, maksudnya langsung dijawankan jadi bentuk. Kalau yang benar, kalau yang untuk yang sistem konstitutif, dia harus didaftarkan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, barulah dia nanti memperoleh perlindungan berdasarkan undang-undang, berdasarkan jenis KI yang didaftarkan. Oke, berarti Smart Listener ada dua sistem ya dalam hal ini yang dilakukan oleh Kemenkumham, Kanwil Sumsel dalam upaya perlindungan terhadap hak cipta kekayaan intelektual, yaitu sistem deklaratif dan juga konstitutif. Menarik tadi apa yang disampaikan oleh Mas Tri mengenai sistem konstitutif. Tadi yang sistem deklaratif tadi sudah dijelaskan oleh Mas Tri juga ya, bagaimana sistem perlindungannya. Jadi tidak perlu mendaftar, tapi alangkah baiknya ya didaftarkan ya Mas Tri ya. Kalau untuk dia hak cipta itu namanya bukan pendaftaran tapi pencatatan. Karena dia sistemnya deklaratif kan. Kita catatkan keuntungannya itu sebenarnya untuk mempermudah kalau dalam proses mempertahankan kalau ada yang melanggar hak cipta kita. Yang mencoba mengklaim ya, seperti itu ya Mas Tri ya. Kalau sudah tercatat kan sudah diakui negara secara tercatat ya. Kalau dia hanya memang diberikan perlindungan, tapi proses pembuktiannya nanti kan agak lebih susah Mas daripada yang sudah tercatat. Baik, nah tadi Smart Listener Mas Tri juga sempat menyinggung untuk sistem konstitutif ini perseorangan atau lembaga ini wajib ya melakukan pendaftaran. Nah itu akan kita bahas di segmen kedua nanti. Saya akan bertanya pada Mas Dio terkait pendaftaran dan juga pencatatan ya hak kekayaan intelektual yang dimiliki oleh perseorangan ataupun lembaga. Dan Smart Listener, untuk Anda yang ingin menyampaikan partisipasi, pertanyaan atau juga saran selama talk show kita berlangsung, silakan bergabung di telepon kami di 0711360031 atau juga bisa bergabung di live chat channel YouTube Smart FM Palembang, karena talk show pada pagi menjelang siang hari ini juga disiarkan secara langsung di channel YouTube Smart FM Palembang. Kami segera kembali. Smart FM presents Radio Talk. Apa gawe di luar tuh? Nah, mano buang-buang banyu pulo. Boros nian mama nih. Pantesan bae tagen ledeng gitu galak besar. Nang, aman ndak disiram. Kembang mama kau nih mati galo. Lah saru-saru nanemnyo. Iyo, cuma mama tuh jengok dulu. Sekarang nih kan lagi hujan. Air sumber kehidupan. Jangan biarkan air terbuang percuma. Hemat air, selamatkan masa depan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PDAM Tirta Musi Palembang. Shout it loud, but I can't hear a word you say. I'm talking loud, not saying much. I'm criticized, but all your bullets ricochet. You shoot me down, but I get up. Bulletproof, nothing to lose. Fire away, fire away. Ricochet, you take your aim. Fire away, fire away. You shoot me down, but I won't fall. I am titanium. You shoot me down, but I won't fall. I am titanium.
start to fall. Ghost town and haunted love. Raise your voice. Sticks and stones may break my bones. Talking loud, not saying much. I'm bulletproof, nothing to lose. Fire away, ricochet. You take your aim. Fire away, you shoot me down, but I won't fall. I am titanium. You shoot me down, but I won't fall. I am titanium. Smart FM presents Radio Talk. Ya, 101,8 Smart FM Palembang, Business and Inspiration. Smart Listener, terima kasih Anda masih setia bersama kami dalam program Smart FM Radio Talk. Di edisi hari ini, di hari Senin 30 Januari 2023, kita masih berbincang ya bersama Kanwil Kemenkumham Sumsel ini dari PPNS Kekayaan Intelektual. Ada Mas Trisanto dan juga Mas Dio Gestianda. Ini topik yang kita bahas pada pagi siang hari ini mengenai penegakan hukum terhadap pelanggaran kekayaan intelektual. Tadi di segmen sebelumnya kita sudah sempat berbincang bersama Mas Tri dan juga Mas Dio. Ini bagaimana upaya-upaya yang dilakukan oleh Kanwil Kemenkumham Sumsel dan juga sistem apa saja yang mereka lakukan. Tadi sempat dijelaskan oleh Mas Tri, ada sistem deklaratif dan juga sistem konstitutif. Nah, ini yang akan kita bahas mengenai sistem konstitutif, bahwa perseorangan atau juga lembaga yang memiliki kekayaan intelektual ini mesti mendaftarkan ya terlebih dahulu kekayaan intelektual yang mereka miliki. Nah, pertanyaannya gimana? Ini di mana mendaftarnya, terus cara pendaftarannya gimana? Ini saya mau bertanya kepada Mas Dio. Silakan Mas Dio. Oke, Mas Nandu, sebelum kita jawab itu tadi aku ada yang kelewatan tadi. Oke, silakan. Enggak apa-apa. Jadi yang saya jelaskan tadi kan undang-undang tentang hakinya. Tadi ya sekarang untuk PPNS-nya memiliki dasar hukum juga. Jadi Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, Kapolri nomor 6 tahun 2010, serta Keputusan Menteri Hukum dan HAM tahun 2015. Nah, itu jadi dasar hukum kita untuk PPNS-nya. Berarti beda ya, ada untuk haki, ada untuk PPNS, beda dasar hukumnya seperti itu. Beda. Oke, baik. Nah, ini kita lanjut lagi mengenai pendaftaran ya. Ini yang dinanti-nantikan oleh para pendengar kita mungkin yang memiliki kekayaan intelektual yang mereka tidak tahu nih mau daftar kemana. Terus apa sih pentingnya mendaftar ya, mendaftar kekayaan intelektual? Padahal tadi penting banget kalau cerita dari Mas Dio tadi. Silakan Mas Dio. Untuk pendaftaran hak eksklusif ini, hak intelektual ini bisa dilakukan langsung ke Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual atau JKI, atau tuh perpanjangan tangan ini untuk di daerah tuh di Kanwil Kemenkumham setempat. Dimana kalau untuk di Palembang ya kita ada di Kemenkumham Sumsel di depan Polda ya. Iya, Makam Pahlawan. Bisa juga nih untuk di daerah, mungkin kayak kemarin kami kan udah ada PKS nih di Sekayu, di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Rahmadiyah. Nah, itu juga bisa juga karena udah dibikin klinik. Oh, ada klinik khususnya ya. Semacam space seperti itu Mas ya. Banyak juga di ini juga ada di kayak di Trinanti ya. Trinanti. Jadi nggak melulu mesti datang ke Kanwil gitu Mas ya? Iya, bisa ada beberapa tempat udah jadi PKS sama kita, ada kerjasama sama kita gitu Mas. Nah ini untuk mungkin persyaratan ya yang harus dilengkapi oleh para lembaga atau juga orang-orang. Apalagi saat ini di Sumsel UMKM ini sudah banyak nih, Mas Dio, Mas Tri. Pasti mereka juga nggak merugikan ketika mau daftar tiba-tiba ini udah terdaftar, nggak tahu asalnya dari mana, udah daftarin orang gitu. Nah ini persyaratan atau juga berkas apa saja yang mesti mereka lengkapi, Mas Dio? Ya, mungkin
Kalau Mas Tri boleh. Benar. Jadi kalau persyaratan itu tergantung dari jenis KI-nya sendiri ya Mas ya. Kalau karya cipta seperti yang kayak saya sampaikan tadi, kalau berupa lagu ya mungkin MP3-nya atau MP4-nya, juga partitur lagunya. Partitur itu kan yang non baloknya itu kan. Nah, kalau buku ya cetakan bukunya. Kalau motif batiknya, motifnya disertakan, baru surat pernyataan. Kalau merek tergantung dari jenis KI-nya sendiri Mas. Yang paling rumit itu paten sih. Kalau paten itu dia berhubungan dengan teknologi kan. Berarti bawa alatnya dong ke kantor gitu atau gimana? Dia deskripsinya, buat deskripsi, dijelaskannya secara rinci dari teknik-tekniknya. Itu lebih ke pemeriksa paten sih yang bisa menjelaskan. Kalau kita kan bagian penegakan hukum Mas. Berarti kalau untuk produk ini, kalau bisa produknya langsung kayak yang motif batik tadi mungkin dalam bentuk ini ya, foto aja gitu ya. Jadi kalau mau lebih jelasnya kita punya ada dgip.go.id. Di situ kita bisa bagi pendaftar, bagi yang mau daftarkan merek, paten, hak cipta atau hak kekayaan intelektual lainnya, bisa browsing di situ. Di website yang kita punya itu di dgip.go.id jelas Mas. Persyaratannya, bentuk surat permohonannya seperti apa, bisa kita nanti lihat kita di situ. untuk di kantor wilayah itu sebagai untuk membantu mediatornya lah, sebagai mediator ya, fasilitator. Apa yang kurang-kurang nanti bisa disampaikan di sini kalau langsung ke ini. Tapi sebelum untuk datang mendaftar, lebih baik ya ikut tadi browsing dulu di DJIP itu, DJIP untuk supaya pas datang tinggal kalau emang udah lengkap bisa langsung didaftar, nggak balik lagi. Itu sering kejadian. Kalau boleh ini kita berbagi sedikit cerita. Jadi, ya ada sih kadang orang sedikit saya sampaikan Pak Adil. Kadang orang ingin mendaftarkan merek usahanya, tapi dia bilang merek kan paten. Saya mau patenkan usaha saya. Jadi memang paten. Yang pengetahuan KI ya tentu masyarakat mungkin sosialisasi minim, juga minim. Jadi mereka menganggap saya mau patenkan lagu saya gitu. Paten itu memang lebih easy listening mungkin ya di benar-benar udah biasa ya. Iya, udah biasa. Misalnya orang mau beli sepeda motor bilangnya Honda kayak zaman kakek ya. Itu makanya kita sosialisasikan, kantor Kementerian Hukum dan HAM Kanwil Sumsel itu selalu melakukan sosialisasi. Oh ini loh perbedaannya nih. Ini hak cipta, ini hak cipta, ini merek, paten, ini kasih padahal beda jauh banget ya Mas. Jauh banget. Cipta sama paten tadi sudah dijelaskan oleh Mas Tri ya. Nah, oke, baik, ini kita langsung menjurus ke topik yang kita bahas mengenai penegakan hukum dan juga dari kekayaan intelektual ya yang ada di Kanwil Kemenkumham Sumsel. Ini menarik sekali kalau membahas mengenai penegakan hukum yang dilakukan, apalagi pada tahun kemarin itu sempat viral juga ada lagu dari salah satu penyanyi ternama lah di Indonesia yang sempat diributkan ya. Ini kan sekaligus juga ada hikmahnya nih Mas dan juga Mas Tri, membuka edukasi masyarakat akan pentingnya mendaftarkan kekayaan intelektual sesegera mungkin ya. Nah, yang ingin saya tanyakan, kenapa sih pemerintah fokus sekali dengan tentang penegakan hukum lah terhadap kekayaan intelektual? Apa sih yang menjadi landasan pemerintah sampai memang harus mengerahkan banyak tim ini untuk menegakkan aturan ini agar aturan ini supaya bisa tegak seperti itu? Ya, jadi sebenarnya yang melandasi kenapa pemerintah proaktif, pertama yang patut kita ketahui bahwa hak kekayaan intelektual itu pada hakikatnya sama dengan hak kekayaan kebendaan, misalnya hak kebendaan mobil, motor gitu ya. Kedua, kasus pelanggaran hak kekayaan intelektual di Indonesia itu sendiri kita nggak bisa pandang sebelah mata, karena akibat dari pelanggaran tersebut bukan hanya berdampak atau merugikan pemilik hak kekayaan intelektual itu, tapi juga merugikan negara, di mana dengan tingginya angka pelanggaran hak kekayaan intelektual mengancam arus investasi ke Indonesia, di mana Indonesia bisa terancam terkena embargo atas produk-produk ekspornya gitu. Jadi kenapa negara turun serta, ya itu tadi, bukan hanya merugikan pihak itu saja, tapi merugikan perekonomian negara juga. Kalau kita nggak tegakkan penegakan pelanggaran atas pelanggaran kekayaan intelektual, negara kita ini akan di blacklist Mas. Jadi contohnya para investor luar negeri itu pada umumnya menempatkan perlindungan hak itu sebagai persyarat investasi utama.
untuk mereka melakukan investasi di suatu negara. Jika investor-investor tersebut melihat bahwa pelanggaran KI tersebut di suatu negara sangat tinggi, tentu dia minatnya untuk menginvestasikan tentu akan menurun ya. Oke. Itu yang membuat pentingnya pemerintah juga ikut turun serta ya dalam hal ini ya. Iya, target kita contohnya di DJKI maupun di Kanwil, bagaimana Indonesia ini rankingnya di priority watchlist itu di United States Trade and Representative itu turun gitu. Jangan kita jadi sebagai ranking 1 ya. Kita target kita itu menurunkan ranking kita itu sehingga bisa dikatakan Indonesia ini negara yang aware lah soal penegakan maupun penghargaan atas KI gitu. Sehingga arus investasi pun akan baik. Kalau arus investasi baik kan Mas, lapangan kerja kan baik juga. Baik. Nah, Mas Tri dan juga Mas Dia tentu tingkat aware masyarakat juga dalam menciptakan agar hal tersebut tidak terjadi, tentunya juga butuh kesinambungan nih antara Kanwil Kemenkum Sumsel juga masyarakat. Nah, ini akan kita bahas di segmen selanjutnya apabila kita melihat mengetahui hal-hal yang kita nilai memang melanggar dalam hal haki lah seperti itu ya. Hal apa sih yang mesti dilakukan akan kita bahas di segmen ketiga. Dan Smart Listener juga ini sudah ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk ya di channel YouTube, akan kita bacakan di segmen ketiga nanti. Dan kami akan segera kembali sesaat lagi. Hadir dengan program Smart Financial Wisdom, program yang mengangkat dan membahas seputar perencanaan keuangan, baik itu pribadi maupun perusahaan. Smart Financial Wisdom hadir setiap hari Rabu pada pukul 7 hingga 8 pagi waktu Indonesia Barat, hanya di frekuensi 101,8 FM Radio Smart FM Palembang. Smart Financial Wisdom dipersembahkan oleh Perumahan Green Resort Palembang, rumah idaman keluarga bahagia. She ran away in her sleep, dreamed of paradise.
FM presents Radio Talk. Ya, 101,8 Smart FM Palembang, Business and Inspiration. Smart Listener, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Smart FM Radio Talk di edisi hari ini Senin 30 Januari 2023. Dan Smart Listener, kita sudah berada di segmen ketiga ya. Topik pembahasan kita pada pagi menjelang siang hari ini mengenai penegakan hukum terhadap pelanggaran kekayaan intelektual. Masih bersama Mas Trisanto dan juga Mas Dio Gestianda ini dari Kanwil Kemenkumham Sumsel. Tadi di penghujung segmen kedua kita sempat ingin membahas dan kita akan tanyakan langsung ya kepada Mas Dio. Ini langkah apa saja sih yang harus dilakukan oleh masyarakat ketika menemukan adanya pelanggaran haki? Dan juga ini saya juga akan membacakan ada beberapa pertanyaan dari YouTube juga akan kita bacakan setelah kita berbincang bersama Mas Dio. Nah, Mas Dio, mungkin langsung saja Mas. Ketika menemukan adanya pelanggaran haki ya, mungkin seperti contoh lah kita melihat ada sebuah di sebuah perumahan lah seperti ini, di sebuah rumah orang yang ketahuan membuat barang tiruan. Nah, kita sebagai masyarakat kan juga menilai hal ini janggal ya, Mas Dio ya. Tentunya hal ini tidak boleh dibiarkan lah seperti itu, karena menciptakan hal ya yang barang-barang tiruan kan memang stigma orang selalu negatif akan hal itu ya, karena kita tidak tahu kualitasnya bagaimana. Nah, ini sebagai masyarakat, saya memposisikan diri sebagai masyarakat, apa sih yang mesti kita lakukan dalam hal ini? Silakan Mas Dio. Ya, terima kasih Mas Nando. Jadi perundang-undangan haki ini bersifatnya delik aduan, Mas. Oke. Nah, jadi yang bisa untuk mengadukan, untuk membuat laporan itu hanya pemilik sertifikatnya, pemilik hak intelektual itu. Jadi kalau untuk masyarakat yang melihat atau ini ya sebaiknya untuk memberitahu kepada pemiliknya, pemilik hak mereknya atau merek atau apapun atau lagunya yang diciplakan itu untuk melaporkan ke kita. Jadi kita masyarakat nggak bisa otomatis melihat langsung melapor, nggak bisa. Jadi akan berupa delik aduan, bukan delik biasa kayak yang dipidana biasa. Itu, Mas. Berarti memang ini bukan dalam arti masyarakat, tapi masyarakat mungkin dia mengetahui nih pemilik, oh ini kayaknya pemiliknya ini nih, boleh dia memberikan info ya. Nah, info bisa. Jadi yang pemilik itu atau misalnya pemiliknya itu di Jakarta, bisa menyuruh penasihat hukumnya atau kuasa lah ini surat kuasa untuk melaporkan bisa. Contohnya gini Mas, misalnya Mas melihat ada pemalsuan merek oli lah ya. Oli, oli. Kan kalau di oli yang asli itu kan ada kontak kan ya, call centernya. Mas sebagai masyarakat, seperti kata Mas Dio tadi, bahwa Mas nggak bisa melakukan pengaduan karena yang memiliki haki atas oli itu kan bukan Masnya, tapi Mas sebagai masyarakat yang sudah peduli haki, sudah aware juga. Hubungi call center dari perusahaan itu, Pak, ada indikasi gini, mohon ditanggapin. Jadi mereka pun ada ini kan informasi. Nanti mereka lah pemilik dari merek itulah yang akan melaporkan ke DJKI atau ke kantor wilayah, melakukan aduan. Setelah aduan itu diterima, nanti PPNS di DJKI maupun PPNS di wilayah seperti Pak Dio, Mas Dio melakukan smart litrik dulu gitu Mas. Oke, baik. Nah ini Mas Dio, jenis ini sama nggak kayak tindak pidana seperti kita melapor ke polisian ya? Ketika memang ingin melapor ya yang memang pemilik kekayaan intelektual tersebut, Mas Dio. Apakah memang apakah sama dengan tindak pidana biasa atau memang ada tindak pidana khusus dalam hal ini, Mas Dio? Nah, makanya itu yang bilang tadi tidak sama Mas. Jadi ya kalau untuk tindak pidana biasa itu kan kayak maling atau apa biasanya itu kan delik biasa. Kalau ini udah delik aduan, jadi harus yang pemegang itu yang bisa melaporkan. Kalau yang itu nggak bisa dilanjuti. Dan juga mungkin apa ya persyaratan yang mesti harus dilengkapi ketika mereka ingin melapor. Nah itu apa nih Mas Dio? Kalau yang pemilik hakinya, ya, bisa melapor ya bisa melaporkan mungkin datanya, KTP-nya, data saksi-saksi yang yang melihat juga data terlapor yang dilaporkan siapa, TKP-nya di mana dan uraian singkat kejadian atau mereka nih dan ini jualin di mana atau di toko-toko atau jual-jualnya di secara online atau apa.
Nah, itu bukti-bukti itu yang kita tampung. Kalau kita ini dibuatnya di laporan pengaduan. Laporan pengaduan. Namanya laporan pengaduan namanya. Belum ke laporan. Nah, jadi kalau udah bukti-bukti lengkap ataupun ini nanti dibuat tim dari pimpinan kita, membuat tim kecil untuk melakukan wasmatlitik namanya. Nah, wasmatlitik itu ya untuk mengawasi dulu, kita lihat dulu bener atau enggak nih. Jadi nggak langsung tiba-tiba langsung tangkap gitu ya. Jadi kita ini dulu, kita cari tahu dulu apakah benar ini alamat yang melakukan pelanggaran ini emang orangnya ini. Baru setelah itu baru naik ke LK namanya, laporan kejadian. Laporan kejadiannya itu harus butuh ya, kalau untuk undang-undang HAKI ini harus dibutuhkan saksi ahli, itu penting. Nah, jadi ada pemutihan dari berita acara pemeriksaan saksi ahli untuk didatangkan bahwa apakah benar ini melanggar dari undang-undang tersebut, baru bisa diproses, Mas. Baik. Nah, ini Mas Dio mungkin boleh diberikan informasi juga pada Smart Listener untuk saya ke Mas Tri aja ya, untuk contoh kasus Mas Tri yang sudah kita tindak lanjuti. Mungkin sudah ada kejadian, terus ada data pelapornya nih dan juga data pelanggar dan kita tindak. Ini kalau boleh diceritain sedikit, Mas Tri, pernah nggak kejadian di Sumsel, Mas Tri? Silakan. Kalau kejadian di Sumsel sih untungnya belum ada ya, atau kesadaran pemilik KI-nya mungkin yang belum ada juga. Jadi sejauh ini, sejak kami dilantik jadi PPNS, belum ada laporan atau aduan dari pemilik KI atau terhadap adanya dugaan pelanggaran KI. Kalau sedikit saya tambahkan tadi yang seperti dijelaskan oleh Mas Dio, kalau data pelapor itu adalah data pemegang hak. Nah, data pelapor itu berisi nama pemegang hakinya, baru alamat atau lokasinya, juga jenis hak eksklusif yang dimilikinya. Misalnya saya mau melaporkan, saya pemegang hak cipta, jadi yang harus saya siapkan untuk melakukan laporan terhadap pelanggaran atas hak cipta saya, nama saya, alamat saya, juga sertifikat atau surat pencatatan atas haki yang akan saya laporkan. Itu untuk data pelapor ya? Data pelapor. Kalau data pelanggarnya, kita lihat kalau kayak Mas bilang tadi, misalnya sebagai contoh ya, diskusi kita tadi, pemalsuan oli ya, kita lihat nama gudangnya itu namanya di mana sih gitu, lokasinya di mana, nama pemilik gudang itu siapa, jenis haki yang dipalsukan apa, apakah merek atau cipta. Nah, nanti berdasarkan data yang diberikan tersebut oleh pelapor, berikut juga data terlapor yang dilampirkan juga itu, disitulah kita PPNS KI melakukan namanya wasmalitrik, pengawasan, pengamatan, penelitian untuk menentukan benar gak ini dugaan ini. Itu kan masih dugaan tadi, dugaan ini udah terjadi, benar nggak ini pelanggaran KI. Kalau sudah benar, kita koordinasi juga dengan saksi ahli, kayak seperti yang disampaikan Mas Dio tadi, bahwa untuk menentukan itu kan kita perlu saksi ahli. Saksi ahlinya itu ya tadi pemeriksa merek atau paten atau pemeriksa cipta. Kalau dikatakan memang memang memenuhi unsur berdasarkan pengamatan kita tadi, barulah kita lakukan penyidikan untuk menetapkan tersangkanya. Berarti ini serius juga ya, meskipun hanya ya mungkin banyak orang yang menganggap tadi ya, masih banyak yang belum tahu dan juga menganggap sepele. Nah, apakah juga untuk penyelesaian sengketanya juga nih, Mas Tri dan juga Mas Dia, akan kita bahas mungkin di segmen keempat atau di segmen terakhir. Untuk penyelesaian sengketa sendiri, apakah juga merunut pada aturan hukum KUHP yang belakangan ini memang sudah kita dengar ya? Nah, apakah hal ini juga merunut pada aturan tersebut? Dan di segmen selanjutnya nanti, Smart Listener, kita akan bacakan juga beberapa pertanyaan dari YouTube yang sudah masuk. Tadi ada 4 pertanyaan, mungkin kita akan pilih ya beberapa pertanyaan yang akan kita bacakan. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Apa gawe di luar tuh? Nah, mana buang-buang banyu pulo. Boros nian mama nih. Pantesan bae tagen ledeng gitu galak besar. Nang, aman ndak disiram. Kembang mama kau nih mati galo. Lah saru-saru nanemnyo. Iyo, cuma mama tuh jengok dulu. Sekarang nih kan lagi hujan. Air sumber kehidupan.
Jangan biarkan air terbuang percuma. Hemat air, selamatkan masa depan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PDAM Tirta Besi Palembang. Smart FM presents Radio Talk. Ya, 101,8 Smart FM Palembang, Business and Inspiration. Smart Listener, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Smart FM Radio Talk. Di edisi hari ini, di hari Senin 30 Januari 2023, dan Smart Listener, tidak terasa kita sudah berada di segmen terakhir ya, perbincangan kita pada pagi menjelang siang hari ini. Senang sekali sudah berbincang tentunya bersama dua narasumber kita pada kesempatan kali ini, ada Mas Trisanto dan juga Mas Dio Gestianda. Nah, tadi di segmen ketiga, di penghujung segmen ketiga, saya sempat menanyakan kepada Mas Tri atau juga Mas Dio ya, mengenai aturan hukum yang bermain dalam penegakan hukum kekayaan intelektual ini. Apakah juga merunut pada aturan hukum KUHP ini yang belakangan ini mungkin sudah terngiang-ngiang ya di telinga masyarakat. Nah, ini mungkin siapa nih? Mas Tri mau jawab ya? Oke, silakan Mas Tri. Jadi kalau atas pelanggaran KI ini sendiri, kita merunutnya itu bukan KUHP-nya, Mas. Oh, bukan KUHP-nya. Karena undang-undang materinya, sumber hukum materi dari pelanggaran KI ini undang-undang yang tadi, undang-undang hak cipta, desain industri. Tapi kalau proses penegakan hukumnya, barulah kita merunut kepada KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, seperti yang disampaikan Mas Dio tadi, dasar hukum kita, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 ya Mas Dio. Ya, 1981. Nah, kita KUHP-nya yang prosesnya itu. Bukan, tapi kalau materi undang-undang penegakannya itu bukan berdasarkan dari KUHP, bukan yang ramai dibicarakan ini. Berarti memang ada aturan khusus ya? Materinya berbeda gitu. Materi hukumnya berbeda dengan pidana biasa gitu. Oke, baik. Nah, berarti ini gimana nih, Mas Tri, dengan hukum pidana formilnya ya? Ketika hal ini kejadian seperti itu ya? Benar. Kalau hukum pidana formilnya itu, ya itu tadi saya bilang, kita mengacu kepada undang-undang KUHP ya, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 kan. Proses penyelidikannya gimana? Kalau di kepolisian namanya penyelidikan, tapi kalau kita di PPNS KI disebut wasmat litrik. Penyelidikan ini kan untuk mengetahui benar nggak ini yang diadukan ini merupakan tindak pidana pelanggaran KI. Itulah tadi pengawasan, pengamatan, penelitian. Kalau proses penyelesaian sengketanya juga berbeda-beda juga. Ada tiga. Oke, silakan. Masih boleh jadi dijelaskan. tiganya seperti ini. Untuk perdatanya tuh bisa dilakukan pengajuan pengadilan niaga. Yang dasarnya bisa, dasar dari pelaporannya itu bisa gugatan penghapusan, pembatalan, atau ganti rugi. Itu bisa dilaporkan ke pengadilan niaga. Pengadilan niaga untuk di wilayah Kota Palembang Sumsel ini di Jakarta pastinya. Di Indonesia cuma ada 5 pengadilan niaga. Ada di Medan, di Jakarta, di Makassar, di Surabaya, sama satu. Kurang tahu Jogja atau apa gitu. Nah, jadi 5 cuma ada di Indonesia. Terus gimana di Sumsel dong, Mas Dio? Ke Jakarta. Oh, ke Jakarta ya? Jakarta. Untuk perdatanya Mas ya. Nah, untuk alternatif kedua ada penyelesaian sengketanya tuh untuk proses negosiasi. Bisa negosiasi, mediasi, atau perjanjian antara kedua pihak kan. Bisa untuk apa, mereka bagi hasil ke terserah yang untuk mereka misalnya. Dan yang terakhir ya penegakan hukum. Jadi yang fase yang ditempuh terakhir itu ya penegakan hukumnya. Fase terakhir lah. Fase terakhir untuk dipidana tuh. Kalau di Sumsel sendiri, Mas Dio, kalau kita boleh kasih bocoran sedikit ya kepada masyarakat, untuk penyelesaian sengketa di Sumsel ini lebih banyak dari proses mediasi kah, atau lebih banyak langsung ke penegakan hukumnya? Kalau kita sebagai ini ya, PPNS, sebenarnya yang kita inginkan itu penyelesaian sengketa itu ya pidana itu yang terakhir lah. Baik-baik lah. Kalau ada mungkin sengketa kekayaan intelektual,
kalau memang masih bisa dimediasi, kita mediasi kan. Ya, Mas, ya. Jadi win-win solution lah, karena dia kan hak kebendaan juga. Tapi kalau untuk yang meniru kekayaan intelektual yang berpotensi untuk merusak kesehatan misalnya, kita meniru obat, ada yang niru obat, dibuatnya komposisi obatnya itu setelah diuji ternyata membahayakan, ya tentu pidana dong Mas, karena korbannya bukan hanya pemilik hakinya saja, tapi masyarakat luas yang mengkonsumsi obat-obat yang palsu tadi. Seperti Mas bilang tadi kan, tergantung dengan kasusnya juga ya. Iya. Efeknya Mas. Efeknya ya. Dampaknya kan. Oke, baik. Nah, ini kita bacakan dulu. Ada beberapa pertanyaan dari YouTube ya yang sudah masuk. Ini saya coba buka. Oke, ada berapa partisipan? Ada 4 partisipan, tapi ada 3 pertanyaan yang akan kita bacakan dari akun Elfard. Pertanyaannya, bagaimana batasan lagu yang bisa kita daftarkan sebagai hak cipta kita? Ini siapa yang mau jawab nih? Mas Tri, silakan. Ya, jadi kalau batasan lagu yang untuk kita daftarkan sebagai hak cipta tentunya ada tentang kebaharuan ya. Kalau kita mendaftarkan lagu, partiturnya, notnya hampir sama dengan lagu yang nadanya sebelumnya, sama ya Mas. Kita itu namanya menjiplak lah. Jiplak. Bisa juga nggak dikatakan jiplak, tapi aransemen. Tapi kan aransemen kan bukannya bisa dicatatkan sebagai ini hak cipta saya aransemennya. Itu kan ada kalau kita nonton konser kan itu ada ARR ya, aransemennya saja. Kalau dia mau ciptakan lagu ya ciptakan ininya yang benar-benar baru lah, kebaruannya. Ini contoh banyak juga dulu ya, lagu-lagu Indonesia diciptakan ternyata notnya hampir sama dengan lagu-lagu di luar kan. Ya benar. Zaman-zaman dulu kita itu diisukan. Kita nggak tahu juga karena belum ada laporan kan, masih dugaan. Cuma ya intinya baru sih Mas. Kayak Mas ciptakan lagu, baru saya ubah-ubah liriknya saja, baru saya daftarkan sebagai ciptaan saya yang baru, kan nggak masuk akal juga kan. Salah juga, menyalahi. Tentu ada persyaratan-persyaratan juga, bisa dilihat juga di djip.go.id lebih jelasnya, penjelasannya ada di situ. Nanti tim penilainya bisa melihat gitu. Oke, baik. Berarti untuk pemegang keputusannya dari Kanwil Kemenkumham juga ya? Kalau dia hak cipta, dia kan pencatatan saja Mas. Kalau misalnya terbit pun itu, kalau ada pihak yang ini notnya menggunakan not saya ini gitu, ya kan bisa diajukan ya itu tadi yang ada delik aduan. Misalnya Mas Dio buat lagu, baru saya ubah-ubah, baru Mas Dio keberatan, ya datang aja dia ke Mas Dio datang aja melaporkan atau buat laporan secara online. Nah, ini ada dugaan Pak, lagu saya cuma hanya diubah liriknya saja. Nah, nanti kita proses hasilnya gimana, apakah dia melalui jalur perdata kah, pidana kah, atau bisa jalur alternatif, penyelesaian sengketa alternatif melalui negosiasi atau mediasi gitu. Oke, baik. Berarti memang harus diciptakan dari awal ya, jangan sampai menjiplak ya. Oke, nah ini pertanyaan selanjutnya ini mungkin sudah dijelaskan tadi, mungkin Mas Dio boleh kembali dijelaskan ya dari akun Info Menarik. Bila ada sengketa dalam hak cipta, ini bagaimana penyelesaiannya? Nah, silakan Mas Dio. Ya, mungkin tadi sudah dijawab ya, tapi kita mungkin baru dengar ya, silakan. Ya, untuk hak cipta ya, hak cipta kayak lagu. Nah, misalkan dia bisa melaporkan itu dengan membawa bukti surat pencatatannya, data si pemegang hak ciptanya itu, data terlapor, sampel ciptaan yang sampelnya apa yang dipalsukan nih, kayak misalnya lagunya ini liriknya diubah, sebenarnya saya gitu, buktinya seperti itu Mas. Oke, berarti memang harus membawa berkas-berkas ya yang benar. Buku misalnya buku kita lihat, digandakan tanpa izin. Yang digandakan tanpa izin itu yang mana bukunya, kan bisa kita lihat kan, pengamatan fisik. Oh, itu tadi Wasma Litrik tadi. Benar, ada contoh kasus kemarin yang obat apa? Ya, ada obat, ada tapi dalam proses masih ini dia kayak sengketa keluarga juga. Ini baru nih ya? Iya. Tapi sesama punya keluarga nih, kayaknya minyak urut ya. Iya. Minyak urut. Kita nggak sebutkan ini ya. Minyak urut. Jadi mereka ini masih berkeluarga. Cuma yang satu pemegang hak miliknya
yang satunya enggak. Yang satunya ini keluarganya ini menjual secara online juga. Tanpa izin seperti itu dengan ya, Mas harga Dio. yang lebih murah. Jadi, dengan merek yang sama. Tapi pemegang mereknya yang hanya satu pihak aja gitu. Makanya kita minta kumpulkan dulu barang buktinya, bukti awalnya lah ya, yang disiapkan oleh ininya. Sama kalau bisa mediasi ya Mas. Iya. Kemarin mediasi kemarin. Mediasi ya. Nanti ke mediasi. Jadi ya, tapi belum ada tindak lanjutnya lagi dari pelapor. Belum ada titik terang lah seperti itu. Belum ada pelapor untuk kita lagi untuk mau dibawa kemana arahnya. Jadi ya ngalir hilang aja masih. Gitu. Oke, baik. Nah, ini selanjutnya pertanyaan terakhir ini dari akun Tia Kitchen. Pertanyaannya, produk-produk buatan negara Cina banyak yang hampir serupa dengan merek-merek ternama di dunia. Apakah hal ini merupakan pelanggaran atau tidak? Dan kategori khusus yang masuk dalam pelanggaran HAKI. Nah, ini gimana nih? Kalau produk-produk yang misalnya ini ya IT ya, handphone lah seperti itu lah ya. Kalau dia memang tiru secara banyak juga sih. Secara keseluruhan mungkin secara ya. keseluruhan. Fisik atau fisik juga apa segala macam. Itu biasanya contoh teman-teman kita di DJKI udah melakukan ini kok penegakan hukum. Misalnya ya pulpen buat merek ini, merek tertentu ternyata dipalsukan, diimpor dari Cina. Teman-teman kita penyidik di DJKI bekerja sama-sama Bea Cukai, penyidik dari Bea Cukai melakukan ini penindakan kok gitu. Jadi sepanjang ya seperti kami sampaikan tadi Mas, sepanjang dari pemilik haknya itu mengadukan, pasti kita akan bertindak. Tapi kalau dia tidak mengadukan, kita mau, karena dia delik aduan, kita terbatas di situ Mas. Terbentur di sana. Terbentur di situ. Oke, baik. Semoga bisa menjawab ya pertanyaan dari tadi ada 3 pertanyaan. Terima kasih banyak sudah berpartisipasi, dan ini kita sudah berada di segmen terakhir, Mas Dio dan juga Mas Tri. Nah, ini pertanyaan terakhir. Menurut Mas Dio dan juga Mas Tri nih, apakah penegakan hukum ya terhadap pelanggaran HAKI ini merupakan jalan yang paling ampuh untuk meminimalisir atau juga mengatasi tingginya pelanggaran atas HAKI yang ada di Indonesia? Ini mungkin dari Mas Dio dulu, baru Mas Tri ya sekarang closing statement. Silakan Mas Dio. Jadi untuk penegakan hukum ini, yang untuk ini pidananya ya Mas ya. Biasa untuk undang-undang KI ini mungkin untuk yang terakhir kali itu Mas. Untuk yang awal ini mungkin untuk mediasi, lebih cenderung ke mediasi Mas. Mediasi atau perjanjian lah antara si pemegang ini untuk bagi hasil atau jangan sampai ada konflik ya seperti itu. Makanya ini untuk masyarakat Kota Palembang juga khususnya, kepedulian tentang kekayaan intelektual ini harus sangat penting. Jadi jangan sampai merasa misalkan kita punya merek jualan Mas ya, di Palembang belum laku, belum ini, belum terlalu ini, jangan tunggu itunya dulu. Jangan dianggap remeh. Jangan remeh. Nanti udah besar, nanti diambil orang nyesel gitu. Nyesel karena itu tadi kerugiannya. Ini merek ini perlindungannya kan lama Mas, merek 10 tahun, bisa ditambah lagi kan, diperpanjang. Jadi kan kalau emang esok bisa diturunin untuk anak istri atau cucu atau apa kan bisa dilanjutkan Mas. Bukan terbatas untuk kita yang ini aja, untuk anak-anak yang bisa diwariskan. Karena sekarang bisa ada untuk syarat pinjaman uang ya, pinjaman uang. Pinjaman bank tuh bisa juga dijadikan syarat. Kalau kita memiliki merek yang sudah terdaftar, bisa kita mengajukan pinjaman ke bank. Itu Mas. Baik, silakan Mas Tri, mungkin menurut Mas Tri sendiri nih, apakah penegakan hukum terhadap pelanggaran HAKI ya ini merupakan jalan satu-satunya atau jalan yang paling ampuh lah dalam meminimalisir adanya pelanggaran HAKI yang ada di Indonesia, Mas? Kalau menurut saya dan mungkin menurut institusi saya sih, penegakan hukum itu upaya terakhir lah ya. Makanya oleh karena itu untuk menekan dari pelanggaran KI itu sendiri, yang kita lakukan langkah-langkahnya banyak. Salah satunya meningkatkan kesadaran masyarakat. Contohnya dengan memperkenalkan apa sih HAKI itu. Kedua, apa sih, seperti kata Mas Dio tadi, apa sih keuntungan kalau kamu mendaftarkan HAKImu. Kesadaran-kesadaran itu yang harus kita tumbuhkan. Dan yang ketiga,
kesadaran dari konsumen itu sendiri. Kadang kan kita pengen terlihat branded, kita beli barang palsu. Itulah yang menimbulkan banyak barang-barang palsu yang membuat. Jadi kalau konsumennya kita edukasi dengan baik, dia mengerti nggak perlu branded lah kalau palsu gitu. Tapi kita beli aja produk-produk lokal yang memang brandnya asli gitu. Itu tentu akan menekan dari pelanggaran kayak itu sendiri. Kita kan banyak yang wah ini jam merek apa ya yang terkenal jamnya, misalnya G-Shock tapi palsu, untuk apa? Bagus buatan Indonesia tapi asli. Ekonomi negara kita juga berkembang, masyarakat kita juga terapresiasi ya, sehingga tentu nggak perlu penegakan hukum itu jadi yang opsi yang terakhir Mas gitu. Contohnya melalui ini tadi kita Mas undang untuk sosialisasi tentang penegakan hukum, ini salah satu langkah kita untuk menurunkan angka pelanggaran KAI. Baik. Mas Tri, Mas Dio, terima kasih banyak. Terima kasih Mas Nando. Sudah berbagi informasi ya mengenai penegakan hukum terhadap pelanggaran kekayaan intelektual. Semoga informasi yang kita bahas atau juga yang kita perbincangkan kepada pagi menjelang siang hari ini bermanfaat, dan juga masyarakat semakin sadar nih akan pentingnya mendaftarkan hak cipta atau juga kekayaan intelektual yang mereka miliki. Dan Smart Listener, demikian Smart FM Radio Talk di edisi hari ini Senin 30 Januari 2023. Dan saya Fernando Teresa mohon pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih dan sukses untuk Anda.